Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Swastiastu, Buddhaya, Nama Budaya, Salve, Salve, salam kebajikan, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. kakak sehat. Ya, pada tempat yang pertama, saya Ibu Agustina Rospita, selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Timur, mewakili Ibu Koordinator Kesehatan Kependudukan dan Kedokteran Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang kami hormati dari Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mungkin sudah hadir di ruang Zoom ini, Ibu Edi selaku Kasubas Admin Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat administrator di Dinkes Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili yang bisa hadir di ruang offline maupun sudah bisa hadir di ruang Zoom saat ini, khususnya di ruang offline di aplikasi. Terima kasih Bapak Dr. Jeffrey mewakili P2, kemudian Ibu Medi dan SPK. Terima kasih. Yang kami hormati para kepala bidang pelayanan kesehatan kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Yang kami hormati para penanggung jawab program Puskesmas Dinkes Kabupaten Kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah hadir. Yang kami hormati yang ada bersama saya, mendampingi saya pada sesi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional di Wakil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Helena. Singkatnya, semua peserta rapat koordinasi saat ini, baik yang ada di ruang offline awal koordinasi di Dukcapil maupun Bapak Ibu yang sudah ada di ruang Zoom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perlindungannya sehingga kita masih diberikan rahmat, kesehatan, dan kekuatan dalam kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Terutama kita yang sudah bisa hadir memenuhi undangan rapat koordinasi pengawasan manajemen Puskesmas yang telah kami keluarkan. Nah, transformasi layanan primer ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi bidang kesehatan yang diamanatkan dalam NCPN 2020-2024. Nah, dengan mendorong peningkatan upaya, di sini yang perlu kita nanti diskusi bersama. Peningkatan upaya promotif dan preventif. Nah, di situ didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu transformasi layanan primer difokuskan untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif seperti kita memperkuat upaya pencegahan, kemudian deteksi dini, kemudian promosi kesehatan, yang di dalamnya ada membangun infrastruktur, melengkapi sarana, prasarana, ada SDM, kemudian memperkuat manajemen di seluruh layanan primer yang ada di wilayah kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, nah perubahan dasar
pada transformasi layanan kesehatan primer itu terletak pada desain layanan yang difokuskan pada kelompok sasaran yang diberikan sampai ke tingkat dusun dan keluarga. Nah, di sini perlu kolaborasi, perlu koordinasi yang intensif. Yaitu untuk Nusa Tenggara Timur, kabupaten yang mendapat pilot project ini adalah Timur Tengah Selatan dengan 2 desa, Desa Soko dan Desa Tumu. 2 desa ini ada di Puskesmas Niki-Niki. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu demikian beberapa hal untuk mengawali diskusi kita atau meeting kita hari ini. Nanti akan mendengarkan narasumber pusat dari Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan nanti saya akan dibantu oleh Ibu Helena sebagai Kepala Seksi Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional. Untuk itu atas izin Tuhan dan kita semua, nah, dengan memohon rahmatnya kita bersama-sama akan mengikuti pertemuan ini, dan saya atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan membuka rapat koordinasi penguatan manajemen puskesmas ini dengan resmi. Terima kasih, Tuhan akan memberkati kita semua dalam meeting ini. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Kakak semua. Ya, terima kasih waktu saya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu Kepala Bidang, para pengelola puskesmas, telah hadir bersama kita narasumber dari Kementerian Kesehatan, Ibu Febi dari Direktorat Tata Kelola Kesmas, yang akan menyampaikan materi pertama pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan mulai dari latar belakang bahwa ada banyak hal ya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dan kita semua. Pemerintah daerah itu perlu memastikan bahwa pelayanan kesehatan itu merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, nah di sini juga di chat ada Bu Melty bilang bahwa untuk memastikan sistem ketahanan kesehatan yang baik dalam menghadapi ancaman global. Karena semakin ke sini ancaman terhadap kesehatan itu semakin banyak ya. Ya, kita di sini ya Bapak Ibu bahwa target indikator kesehatan ya sesuai dengan RPJMN di tahun ini dan 2024 ya, karena masa RPJMN kita akan berakhir di 2024, bahwa capaian-capaiannya itu belum terlalu menggembirakan ya. Yang on track itu ada 3. Prevalensi stunting, walaupun ini polemik ya polemik ya dengan SSGI yang baru. Kemudian persentase vaskes tingkat pertama yang terakreditasi ya itu termasuk on track ya. Berarti ini Bapak Ibu sangat berperan ini karena Diankes yang memfasilitasi akreditasi vaskes tingkat pertama ya. Kemudian juga persentase puskesmas tanpa dokter. Alhamdulillah, semoga di NTT juga mengikuti dari tren nasional ini. Akan tetapi kita punya ada 6 indikator RPJMN yang perlu upaya yang sangat keras. Nah, ini yang tadi kita bicarakan tentang transformasi sistem kesehatan. Bapak Ibu ada 6 dan kita di Puskesmas akan banyak bicara pada pilar nomor 1, yaitu transformasi layanan primer. Bagaimana memperkuat layanan primer dengan 4 aktivitas. Ya, melakukan edukasi penduduk, pencegahan primer dengan imunisasi rutin yang menjadi 14 antigen, kemudian melakukan pencegahan sekunder, ya,
screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Baik puskesmasnya atau pustu atau poskesdes yang di tingkat desa dan yang di tingkat RT RW atau kampung adalah posyandu. Bagaimana memperkuat ini, ditambah lagi ada namanya laboratorium kesehatan masyarakat. Jadi transformasi. Nah ini ya Bapak Ibu, ada 3 program utama yang akan masuk ke dalam rumah kita, puskesmas, ya, yaitu bagaimana melakukan pelayanan imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 vaksin, kemudian screening penyakit prioritas 14 Bapak Ibu, ya, nggak main-main, ini 14. Kemudian peningkatan kesehatan ibu dan anak, yaitu dengan tumbuh kembang ANC yang dari 4 kali menjadi 6 kali, termasuk pemeriksaan USG, ya, screening kanker payudara dan screening penyakit jantung bawaan di puskesmas dengan menggunakan pulse oximeter neonatus. Lanjut. Nah, untuk mengatasi itu semua, kita tadi mempunyai arsitektur pelayanan kesehatan primer, Bapak Ibu. Bagaimana ini semua akan menjadi ruang lingkup yang perlu diwaspadai, ya, yang perlu dalam kendali kita, yang perlu kita analisis, yang perlu kita intervensi. Pemberi pelayanan kesehatan itu tidak hanya puskesmas sebenarnya di primer. Ada klinik pratama dan praktek mandiri. Dalam hari ini, dalam konteks ini kita bicara tentang puskesmas. Kemudian nanti bagaimana integrasi layanan primer itu, ada unit kesehatan di desa atau kelurahan. Pada saat ini, unit kesehatan tersebut bernama puskesmas pembantu. Sedangkan unit pemberdayaannya adalah poskesdes. Ya. Dan di bawah ada posyandu yang bentuknya berkala, yang kegiatannya hanya 1 bulan sekali. Kemudian ada juga UKS yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian juga ada yang selama ini kita sebut dengan pos upaya kesehatan kerja. Dan kesemuanya ini juga ada campur tangan untuk gerakan aktif ya bagi para kader untuk berkunjung ke rumah sesuai dengan kebutuhan. Ya, dalam menemukan tadi ya akses. Ya, dalam menjemput indikator SPM itu agar semua bisa kita penuhi. Lanjut Bapak Ibu. Ya. Jadi sebelum ini ya. Jadi kalau kita lihat struktur puskesmas kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti manajemen puskesmas yang kita bicarakan, koordinasi manajemen puskesmas ini di dalam ILP, Bapak Ibu akan banyak kita bicara di klaster 1 ya, atau klaster manajemen puskesmas. Ya. Di mana nanti klaster 1 ini dikepalai biasanya atau diketuai oleh Kasubag TU-nya puskesmas. Dia akan membawahi semua aktivitas manajemen puskesmas, yaitu ada ketatausahaan, manajemen mutu dan keselamatan, manajemen jejaring dan jaringan puskesmas, dan sistem informasi puskesmas. Nanti dalam integrasi kesehatan primer, Bapak Ibu, sebenarnya manajemen ini akan menaungi seluruh klaster. Karena semua proses perencanaan klaster itu akan mempunyai hubungan di manajemen puskesmas itu sendiri. Bagaimana manajemen puskesmas ini nanti akan berperan penting ya dalam hal memetakan kebutuhan SDM. Bagaimana bisa menghadirkan semua pelayanan kesehatan itu sesuai dengan kebutuhan baik orangnya maupun sarana prasarana. Ya, kemudian bagaimana memastikan bahwa kepuasan masyarakat ya atau masyarakat puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Nah ini beberapa lingkup ya dalam kegiatan manajemen ya di Bapak Ibu ketika bicara manajemen puskesmas ya nanti ini yang sudah ada existing. Nah nanti tinggal kita perkuat. Nah Bapak Ibu ya sekarang pendekatannya kita adalah cluster. Jadi yang ada adalah ibu dan anak. Ya, jadi kalau ada seorang ibu, ada anaknya, ibu hamil, ketika dia datang ke puskesmas atau ke pustu atau di posyandu, maka dia akan mendapatkan pelayanan A, B, C, D. Seperti ini. Lanjut.
Ya, ini juga bagaimana pendekatannya nanti kalau usia produktif, dia langsung masuk ke dalam skema screening. Bapak Ibu perlu tahu berapa banyak usia produktif yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Karena di Indonesia sekarang usia produktif kita itu jumlahnya 70% dari jumlah penduduk. Ini adalah termasuk beban beratnya kita dalam pelayanan. Kalau bicara ibu hamil se-Indonesia itu setiap tahun 5 juta, nambah 5.300.000. Tetapi di usia produktif dan lansia ini tambah ke sini ya, karena kita berada di dalam bonus demografi, maka ini adalah porsi yang paling besar. Ada klaster yang keempat adalah klaster pengendalian penyakit yang nanti melakukan surveillance, penemuan kasus, dan epidemiologi. Jadi saling terkait antar klaster ini penting. Dan Bapak Ibu tadi seperti yang saya bilang, selain 4 klaster itu ada namanya pelayanan lintas klaster ya, yang saat ini sudah existing juga di Puskesmas. Ada pelayanan kegawat daruratan, ada pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium. Jadi di Puskesmas itu disebutkan adalah laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 1, Bapak Ibu. Yang ke depan, laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 1 ini akan dibina oleh laboratorium kesehatan masyarakat tingkat daerah. Jadi Bapak Ibu, apabila di daerah, di kabupaten kota adalah PESDA, maka dia wajib melakukan pembinaan terhadap laboratorium kesehatan masyarakat di Puskesmas. Jadi tidak hanya penjaminan kualitas mutu hasil laboratoriumnya, termasuk dalam melakukan admisi pendampingan pada petugas laboratorium di Puskesmas, dan laboratorium kesehatan daerah juga melakukan fungsi untuk menjaring jejaring kemitraan dengan sama laboratorium di tingkat kabupaten kota. Lanjut. Nah, untuk pelayanan kesehatan yang di dalam dan di luar Puskesmas ini ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri ya ini. Nah, ini dipergunakan di dalam manajemen Puskesmas adalah untuk apa? Bapak Ibu, ini adalah alur yang untuk di manajemen Puskesmas ini dipergunakan dalam melakukan nanti audit ya. Misalnya tadi jalur-jalur ini apakah bisa menambah, intinya semua pelayanan harus tambah mudah, membuat masyarakat terakses dan tidak bertambah sulit. Dengan pendekatan klaster dan semua masyarakat tertanganinya nanti tidak hanya di Puskesmas, makanya kita nanti akan pelayanan ini untuk yang di Puskesmas. Kita juga perlu memperkuat yang di Puskesmas pembantu dari Puskesmas, agar beban Puskesmas itu tidak tertumpuk semuanya ke Puskesmas. Nanti di bawah itu kami punya data updating hasil Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengirimkan tentang kondisi pustu dan SDM pustu yang sudah sampai kepada kami. Lanjut. Nah, ini nanti ada alur pelayanan di klaster 4 ya. Bapak Ibu nanti bisa dipelajari secara khusus ya, dan ini di dalam forum koordinasi yang dilakukan nanti setiap bulan ini bisa didiskusikan ya, dengan Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Provinsi, dan teman-teman Puskesmas. Mana alur yang paling sesuai ya. Ini kami membuat standarnya seperti ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa bentuk perbedaan pelayanan. Jadi apa sih bedanya pelayanan di Puskesmas, pelayanan di desa atau kelurahan tadi? Ya, di dalam konteks ini adalah Pustu dan Poskesdes, dan ada di Posyandu. Jadi sesuai dengan ketersediaan SDM-nya, tentu pelayanannya semakin SDM-nya komplit, semakin kompleks, maka pelayanannya semakin banyak. Jadi kalau di Puskesmas, karena itu ada 9 tenaga kesehatan, maka pelayanannya sangat banyak dan komplit. Kalau dihitung dari angka saja, ibu hamil bersalin dan nifas itu sampai dengan 8 pelayanan. Tetapi untuk di Pustu atau Poskesdes cukup sampai dengan 5 pelayanan. Dan di Posyandu adalah hanya 2 pelayanan. Ya, karena Posyandu ini nanti kader. Ya. Begitu juga dengan pelayanan untuk bayi dan anak prasekolah, pelayanan usia sekolah dan remaja. Ini yang tadi saya bilang, coba bayangkan Bapak Ibu.
untuk ibu hamil tadi jumlah pelayanannya berapa? 8 ya. Tetapi di usia produktif dan lansia jumlah pelayanannya itu sampai 20. Karena ada banyak aktivitas screening yang perlu dilakukan pada kelompok usia produktif dan lansia. Karena kita sangat ingin mencegah orang-orang usia produktif dan lansia ini untuk jatuh pada kesakitan. Sehingga nanti di konteksnya di Posyandu Prima atau yang kita sebut nanti Pustu atau Poskesdes itu ada screening juga. Ya, ada 12. Kemudian ada Posyandu. Sehingga dalam konteks manajemen puskesmas kita bisa memantau, membantu mengevaluasi bagaimana proses ini berjalan atau tidak baik di puskesmas, kemudian di Pustu ya, maupun di Posyandu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti yang kita harapkan ke depan di NTT kan kita punya lokus ya di Niki-Niki ya. Jadi di tiap desa atau kelurahan memiliki 1 unit pelayanan kesehatan yang menjadi jaringan puskesmas. Ya, karena dia akan memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi layanan kesehatan dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Fungsi layanan kesehatan akan dilakukan oleh sumber daya manusia minimal 1 perawat dan 1 bidan. Sedangkan untuk di pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh 2 kader dengan kegiatan berikut. Ya. Kalau perawat dan bidan tentu tadi screening, edukasi kesehatan, dan ada pengobatan terbatas hanya untuk obat-obat yang berkategorikan biru, kemudian laboratorium dan laboratorium ini laboratorium sederhana, kemudian perencanaan desa dan pendampingan posyandu termasuk kunjungan rumah dan pemantauan wilayah setempat. Kita juga akan memperkuat kompetensi para kader dalam hal ini agar bisa dengan tepat menemukan dan melakukan edukasi ke masyarakat. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, kita punya PISPK. Sebenarnya masih mirip-mirip dengan PISPK. Hanya saja sekarang kita lebih menguatkan dari sisi ada unit di desa. Selama ini tuh nggak ada unit di desanya. Yang kita pastikan bahwa di satu desa itu ada unit kesehatan. Selama ini Pustu itu ada di membawahi bisa 2 atau 3 desa. Gitu ya. Maka untuk ke depan kita akan memastikan setiap desa akan memiliki 1 unit pelayanan kesehatan. Gitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini bagaimana integrasi di desa dan kelurahan. Tadi ya ada Pustu dan ada Poskesdes. Nanti mereka akan melakukan kegiatan sebelum hari buka Posyandu ya, supaya ini nanti bisa dibaca sebagai bahan buat Bapak Ibu ya untuk melakukan pemantauan dan persiapan implementasi integrasi layanan primer baik di tingkat puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Posyandu. Lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, kita sekarang berada di nomor 5 dalam perjalanan panjang ini. Ya, kita tahun 2023 adalah tahun scale up, di mana kita akan membagikan informasi ini, mensosialisasikan tentang integrasi layanan primer ke 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan 10.321 puskesmas. Bagaimana di puskesmas ada sistem klaster siklus hidup dan pemantauan wilayah setempat. Ya, di Pustu atau Poskesdes itu tersedia di tiap desa atau kelurahan, dan Posyandu juga terintegrasi berdasarkan siklus hidup. Jadi kalau dulu Bapak Ibu kita identik Posyandu itu dengan Posyandu balita, maka tidak lagi ketika disebut Posyandu pikiran kita hanya untuk balita dan bayi, tetapi semua siklus hidup bisa dilayani di Posyandu. Nah, kami kan sudah melakukan uji coba integrasi pelayanan primer di 9 lokus, ya, Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi setelah di Niki-Niki itu, setelah integrasi layanan primer, kita menemukan bahwa perubahan kunjungan sebelum dan setelah dilakukan piloting, maka terjadi peningkatan kunjungan ke puskesmas 91%.
Dan ke Posyandu Prima atau yang pelayanan di tingkat desa, Pustu, Poskesdes itu 187%, dan yang di Posyandu adalah 74%. Ini adalah salah satu lokus yang memperlihatkan bahwa keberadaan, akses, dan bagaimana komunikasi, kerjasama, kolaborasi antara tenaga kesehatan dengan kader itu akan sangat membantu akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Nah, dan ternyata dari hasil itu kita bisa menemukan ada banyak missing service atau layanan kesehatan yang selama ini harusnya didapatkan oleh masyarakat kita, tapi tidak dapat karena dengan berbagai macam alasan masyarakat. Gitu ya. Jadi untuk ibu hamil, ternyata nih yang kuning-kuning ini termasuk yang sedang ya, pelayanan kesehatan yang tidak didapatkan. Tapi di dalam yang merah-merah ini misalnya ada 87% ibu-ibu hamil yang tidak ikut kelas ibu hamil. Padahal di dalam konsep kita, kelas ibu hamil ini sangat membantu dalam edukasi ibu hamil. Ya, dalam agar dia berespon baik, bisa memelihara kehamilannya dengan baik, kemudian dia bisa juga menentukan kapan dia harus tahu tanda-tanda resiko dalam kehamilan begitu. Kemudian ibu kek yang tidak mendapatkan PMT juga 55%, itu ketemu di kunjungan rumah. Nah, sedangkan kalau kita lihat di usia produktif itu semuanya hampir merah Bapak Ibu. Hipertensi, diabetes, ya baik usia produktif maupun lansia, itu kebanyakan itu tidak pernah di screening. Jadi Bapak Ibu sebagai informasi di promosi kesehatan, nah ini Bapak Ibu nanti harus komunikasi ya dengan teman-teman dari Kesmas promosi kesehatan, bahwa itu nanti ada serangkaian kegiatan untuk peningkatan kompetensi kader. Dan untuk di integrasi layanan primer sendiri itu nanti di menu DAK non fisik itu akan ada pertemuan antara kader dengan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun di pustu untuk mengevaluasi aktivitas kunjungan rumah kader, termasuk melakukan orientasi untuk kader sesuai dengan masalah-masalah yang ditemukan kader pada saat melakukan kunjungan rumah. Ya, itu kami menyiapkan di DAK non fisik. Nanti kita lihat ya di NTT apa saja yang tahun 2023 ini sudah Bapak Ibu kerjakan dan sudah mendapat approval dari kita. Lanjut. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi strategi untuk scale up ini ya, Bapak Ibu yang perlu dilakukan teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota melihat ya, provinsi mengidentifikasi kabupaten kota mana yang punya komitmen untuk segera melakukan scale up, termasuk melihat sumber dayanya. Cukup nggak sumber dayanya, jumlah bidannya, jumlah perawatnya gitu ya Bapak Ibu ya, termasuk sarana, prasarana sudah cukup ada atau tidak ya. Kalau belum cukup, itu segera melakukan laporan dan diusulkan untuk 2024, karena kami juga sedang dalam proses perencanaan 2024. Nah Bapak Ibu, kita akan bicara yang ini ya, karena Bapak Ibu sedang rencananya itu ingin konsentrasi di sini. Cuma saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, untuk integrasi layanan primer ini, dana dekonsentrasi yang sudah ada ya di dalam listing menu itu adalah kegiatan koordinasi yang sekarang ini yang kita tuju, koordinasi manajemen puskesmas dalam penguatan integrasi layanan primer. Yang kedua adalah ada kegiatan orientasi manajemen integrasi layanan primer bagi tenaga kesehatan dan kader. Jadi sasarannya nanti nakes dan kader. Isinya adalah orientasi manajemen ILP. Dan kemudian ada dana dekonsentrasi untuk pemantauan dan monitoring pelayanan integrasi layanan primer. Nanti Bapak Ibu silakan diskusikan ini dengan teman-teman di Kesmas juga. Nah, untuk memperpanjangnya ke kabupaten kota, maka disiapkan ada DAK baik fisik maupun non fisik. Di NTT itu tersedia untuk pembangunan sarana prasarana dan alat kesehatan Posyandu Prima atau Pustu. Kemudian untuk di Promkes itu ada pertemuan koordinasi untuk Pokjanal. Ingat ya,
Jadi untuk di Promkes. Jadi Bapak Ibu tapi tetap harus tahu karena manajemen puskesmas akan melingkupi kesemuanya. Ini ada. Nah, Bapak Ibu nanti dalam melakukan koordinasi manajemen puskesmas di dalam skemanya ya. Jadi Bapak Ibu dilakukan swaklola. Jadi yang melakukan adalah Bapak Ibu. Dilakukan 1 kali sebulan dari dana DAK, dana Dekon. Silakan apabila APBD ada untuk menunjang. Ini ya Bapak Ibu ya, nanti ada kegiatannya. Nah, ini total ya, sebenarnya total dana yang ada di Dekon kita untuk teman-teman di provinsi. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini jadi untuk NTT itu untuk koordinasi penguatan integrasi layanan primer tadi ya, dari semua provinsi, alhamdulillah NTT tidak termasuk yang membuat kegiatan-kegiatan integrasi layanan primer masuk ke dalam bintang atau AA, automatic adjustment. Kemudian nanti untuk orientasi integrasi layanan primer ada 492 juta ya, ini ya. Untuk Monef ya ada 58 juta tersedia. Ini Monef provinsi untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan ILP yang di tingkat provinsi. Lanjut. Nah, ini adalah dak fisik ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu di provinsi terinformasi ya. Jadi ada dak fisik tahun 2023 untuk pembangunan sarana prasarana Pustu. Jadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan ada 109 lokus, di Timur Tengah Utara ada 18 lokus, di Alor ada 8 lokus, Flores Timur ada 22 lokus, Sika ada 9 lokus, Ngada 9 lokus, Rotendau 27 lokus, dan Manggarai Timur ada 8. NTT termasuk provinsi yang paling banyak mendapatkan alokasi dan fisik untuk pembangunan Pustu. Juga disediakan adalah ini tadi, set alat-alatnya, set alat Pustunya. Ya, jadi pasti sesuai nih. Akan tetapi di sini nanti bertambah nih, Bapak Ibu. Jadi misalnya contoh ya, Timur Tengah Selatan ini ada 109 Pustunya. Maka alatnya adalah 240 karena termasuk yang 190 ditambah sisa Pustu yang belum alatnya lengkap dibangun, dan sisanya itu adalah untuk menyempurnakan atau melengkapi alat-alat yang ada di kabupaten lain. Karena nanti dicoba lanjut. Kalau ini kan alatnya sampai Manggarai Timur ya. Sama ini juga ya. Nah, di sini malah ada Nagakeo ya. Nagakeo itu nanti ada set peralatan Pustu. Jadi Bapak Ibu mohon bisa memonitor tentang ketersediaan SDM dan melakukan tadi sosialisasi, mengadvokasi pemerintah daerah dan lintas sektor yang ada. Nah, kemudian nanti di Dinas Kabupaten Kota kami berharap juga akan meneruskan informasi ini ke sini nih, kalau sosialisasi ke kepala daerah di kabupaten kota. Kemudian DPMD, Dinas PMD ya. Pemberdayaan masyarakat desa, Pokjanal Posyandu dan Puskesmas. Ini nanti perlu dimonitoring Bapak Ibu di provinsi yang dilakukan oleh kabupaten kota. Tidak hanya untuk menanyakan terlaksana atau tidak, akan tetapi kalau tidak terlaksana, apa yang bisa kita bantu dan kita tolong untuk kegiatan itu bisa berjalan. Kemudian juga di kabupaten kota juga penting untuk melakukan perencanaan sama seperti provinsi tadi ya, untuk implementasi, mencari gap, baik gap fokus desa partisipasinya, gap peralatannya, gap SDM-nya. Kemudian nanti baru melakukan perencanaan dan pengajuan-pengajuannya, baik kita melalui dana APBN, artinya melalui fisik, kemudian atau dana APBD. Nah, ini kemudian ada mapping fasilitas primer yang ada ya. Jangan lupa sampai tingkat dusun ya kalau di kabupaten kota. Dan terakhir, kabupaten kota dengan DAK non fisik itu bisa mendampingi puskesmas juga untuk melakukan 3 hal ini: proses perencanaan, orientasi bagi puskesmas dan kader, dan Monef kesiapan puskesmas. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, terima kasih banyak ya.
Dari sekian kabupaten kota kami sudah punya 7. Hampir setengahnya ya, setengah kabupaten kota sudah memberikan kepada kami data. Walaupun baru 23%, mohon sesudah ini Bapak Ibu bisa melengkapi ini ya, karena kami sedang mengusulkan data fisik untuk renovasi pustu. Jadi kami akan utamakan untuk 2024 adalah pustu yang rusak berat. Ya. Karena tidak akan terkendala dengan kepemilikan tanah. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang belum mengirimkan data dan ini belum sesuai yaitu Sumba Barat, Sumba Timur dan Kupang. Mohon Bapak Ibu tolong dibantu untuk dirapikan, disesuaikan datanya. Sedangkan ini ada kabupaten lain juga yang belum. Ya, jadi ada banyak, tolong dibantu. Terakhir harapan kami ya Bapak Ibu, bagaimana pelaksanaan transformasi kesehatan ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Karena tadi ujungnya kita ingin mencapai SPM, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga beban kerja teman-teman di puskesmas tidak terlalu berat ya, dan kita bisa hidup dengan lebih baik. Nah, kami juga berharap Bapak Ibu di provinsi dan kabupaten kota ya itu bisa menggayat aktif ya lintas sektor ya, termasuk lintas program ya, dengan Permenpan nomor 6 tahun 2021 tentang cara kerja yang agile. Itu adalah cara kerja yang tidak lagi terkotak-kotak tetapi mudah gitu. Ini tahu karena urusan untuk transformasi kesehatan dan integrasi layanan primer tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu di Yankes, tapi kita semua. Kemudian bagaimana implementasi di NTT dapat segera terwujud dengan perencanaan yang baik dan untuk pemenuhan supply side dan mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki. Mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan di tahun 2023 di akhir 2022 untuk ketersediaan dukungan terhadap akses kesehatan di NTT ini bisa terus untuk sampai 2024 dan seterusnya. Kita targetnya Bapak Ibu sebenarnya 2024 untuk scale up itu sudah semua provinsi, semua kabupaten kota. Tetapi proses pembangunannya yang nanti kalau dibutuhkan itu bisa lebih dari 2024. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih dan dalam mengemban kegiatan sehari-hari Bapak Ibu. Salam dari jauh. Gitu ya. Sekarang kita bisa ketemu nih. Terima kasih banyak juga Ibu Feby untuk pencerahannya kepada kami pada hari ini. Salam buat teman-teman tim kerja ILP dan tim kerja Puskesmas di Direktorat Tata Kelola Kesmas. Pasti kami akan sering chat menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan implementasi ILP yang akan kami lakukan di kabupaten kota di NTT. Sekali lagi terima kasih, selamat siang, salam sehat buat kita semua. Baik Bapak Ibu, kita masih punya satu lagi narasumber untuk evaluasi program dari Dinkes Provinsi. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Helena B.S. Gomez, SSI APT, selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesrat. Ini berhubungan. Baik, terima kasih Ibu Feby. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih masih bersama kami di room meeting ini. Saya kira mungkin kita waktunya tidak terlalu banyak, kurang lebih 15 menit untuk evaluasi laporan baik dari pemetaan pustu puskesmas, pustu polindes, dan evaluasi sedikit terkait pelatihan manajemen yang sudah kita adakan tahun lalu. Mungkin Bapak Ibu. Ya, ini terkait manajemen puskesmas. Kami berharap bahwa setelah dilatih, Bapak Ibu sudah menerapkannya. Terlebih Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus tetap mendampingi teman-teman di puskesmas untuk semua puskesmas yang sudah mengikuti pelatihan puskesmas agar dapat menerapkan manajemen puskesmas dengan baik. Tahun lalu kita melatih ada 15 kabupaten dengan jumlah
15 puskesmas dengan 60 peserta. Artinya satu paket Kapus dan KTU sudah dilatih. Kami berharap saat ini masih tetap bertugas di puskesmas yang sudah diutus. Kemudian penegasan untuk integrasi layanan primer seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Febi, bahwa Provinsi NTT sebagai salah satu daerah atau lokus. Nah ini beberapa evaluasi PISPK ya, dengan 100% intervensi keluarga untuk NTT dengan sasaran 1.129.000 penduduk, baru jumlah kunjungan aplikasi Keluarga Sehat 2.0 yang sudah diinput itu 868.000 lebih. Kemudian presentasinya baru 76,9% dan PISPK 2022. Kemudian untuk rekapitulasi indeks keluarga sehat, kita rata-rata belum mencapai sehat. Di bawah sehat, prasehat pun kita belum mencapai. Ini bisa dibaca, Bapak Ibu, nanti materinya kita akan share. Nah ini IKS kita NTT yang tertinggi Kota Kupang, tetapi semua masih di bawah sehat. Kalau prasehat antara 0,5 sampai dengan 0,8, di atas 0,8 sehat. Tapi kita masih merah semua, Bapak Ibu bisa dilihat sendiri. Nah ini indeks keluarga sehat belum mencapai NTT, kita masih merah semua, keluarga tidak sehat masih di bawah 0,5. Nah ini puskesmas dan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik. Nah ini yang setiap hari kami selalu mengingatkan di grup WA yang Primer, untuk mungkin kalau di kabupaten kota yang belum mengisi sama sekali seperti data yang disampaikan Ibu Febi tadi, mohon perhatian untuk segera mengisi. Nah kita puskesmas saat ini untuk NTT kita yang sudah data 436, yang sudah terregistrasi itu 428. Di data kami 8 puskesmas yang belum terregistrasi. Apabila Bapak Ibu ada puskesmas baru yang belum masukkan datanya ke kami, mohon mungkin bisa disampaikan, mungkin di akhir tahun kemarin ada pembangunan puskesmas yang sudah selesai, mohon disampaikan kepada kami. Jadi Bapak Ibu, kita belum masih jauh dari yang diharapkan mengenai laporan tata kelola kesehatan masyarakat. Nah ini yang kami tarik dari link yang tadi, yang evaluasinya pusat. Di sini masih banyak kabupaten yang kosong. Terlebih di sini yang kosong itu Sumba Barat, kemudian TTS, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, itu belum isi sama sekali. Dan ini presentasi puskesmas yang menerapkan BLUD. Jadi memang BLUD belum semua, kita sudah sosialisasi workshop tahun lalu, tetapi yang baru melaksanakan tahapan sampai tahapan sosialisasi itu yang sudah laksanakan tahun lalu kalau tidak salah Kabupaten Sika. Mungkin nanti kita rapat lagi berikut bulan depan, kami minta bantuan Kabupaten Sika untuk sharing informasi terkait pelaksanaan BLUD. Nah ini bisa dilihat Bapak Ibu, kami petakan per kabupaten yang sudah melaksanakan, yang sudah mengalokasikan untuk puskesmasnya dicalonkan jadi BLUD. Semoga yang masih nol bisa menjadi perhatian untuk Bapak Ibu, bisa mengalokasikan atau merencanakan semua puskesmas, beberapa puskesmas, tidak harus semua Bapak Ibu, paling tidak puskesmas yang dalam perkotaan itu, puskesmas perkotaan diusulkan untuk menjadi BLUD. Karena ke depan Bapak Ibu tahu bahwa kalau puskesmas tidak BLUD, susah untuk bekerja sama dengan BPJS atau bahkan mendapatkan alokasi anggaran berkurang. Jadi kita harus sudah sosialisasi, kemudian ada pendampingan juga, tetap masih ada kendala sedikit. Nah ini presentasi puskesmas yang melakukan perencanaan tingkat puskesmas melalui Lokakarya Mini. Jadi ini semua BLUD, kemudian Lokakarya Mini itu termasuk evaluasi di tata kelola Kesmas. Bapak Ibu harus isi melalui yang sudah dibagikan oleh tata kelola Kesmas kepada kami provinsi dan diteruskan kepada Bapak Ibu. Mohon setiap hari dicek
puskesmas mana yang belum isi, Bapak Ibu harus mendorong untuk segera mengisi. Karena secara provinsi kita masih di bawah sekali. Masih baru 7 kabupaten yang sudah semua melaporkan. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, nanti kami akan share materinya, tabel yang kecil. Ini puskesmas yang melakukan perencanaan tingkat puskesmas melalui Lokakarya Mini. Itu pun semua dilaporkan melalui link yang dibagikan yang tadi kami sampaikan. Ini puskesmas yang melakukan pemantauan nilai kerja. Kemudian ada puskesmas yang laporkan tentang penilaian kinerja puskesmas, semua ada kan. Mungkin ini kan ke Ibu Feby. Baik, terima kasih Ibu Helena. Nah, tadi teman-teman dari kabupaten kota sudah melihat bahwa raport kita di link tata kelola Kesmas masih banyak sekali yang bolong. Padahal sebenarnya teman-teman sudah melakukan, hanya belum menginput di link tersebut. Seperti contoh Lokakarya Mini Puskesmas. Saya tidak yakin kalau dari sekian 400 sekian puskesmas, hanya 70-an puskesmas yang melakukan mini Lokakarya. Padahal itu setiap bulan sudah dikerjakan. Hanya sekarang bagaimana teman-teman kita di kabupaten mengontrol teman-teman puskesmas untuk menginput semua hasil kegiatan di dalam link itu, sehingga terbaca di Kementerian Kesehatan bahwa kita sudah melakukan itu. Baik, mungkin ada yang mau ditanggapi, karena data kita juga masih beda ya teman-teman. Puskesmasnya 436, tapi di datanya tata kelola Kesmas ini masih 438, jadinya 438. Mungkin kabupaten kota bisa melihat lagi jumlah puskesmas ini apakah sudah sesuai atau belum. Karena ini yang menginput adalah Bapak Ibu di kabupaten kota dan di puskesmas. Ya, mungkin ada yang mau diklarifikasi, mungkin data kita mau klarifikasi, tapi ini sudah di sistem, nanti kita rubah di sistemnya, di linknya. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait capaian program. Kebetulan di sini juga ada hadir dari Ibu Kepala Bidang Pelayanan masih bersama kita, Ibu Sekretaris juga masih ada bersama kita, Ibu Kepala Seksi, kemudian dari program P2 dan program Kesmas. Untuk peralatan-peralatan di puskesmas, karena beberapa kali ada kunjungan dari provinsi, ada beberapa puskesmas atau kabupaten yang menyampaikan kekurangan alat. Nah, sekarang model perencanaan kita kan tidak lagi top down, ya, artinya kami provinsi tidak bisa lagi mengkutak-katik, mau kasih di kabupaten mana, di puskesmas mana, tidak. Tapi kan perencanaannya itu sudah dari bawah. Jadi artinya Bapak Ibu di kabupaten, Kabid Yankes, harus rajin mencek apa yang kurang untuk diusulkan mungkin di bagian perencanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten, sehingga ketika pembukaan e-Renggar dan lain-lain itu bisa dikasih masuk. Jadi artinya mau minta ambulans, mau minta alat dan lain-lain itu sudah harus masuk di sistem yang diedak yang dari kabupaten. Jadi aspek kita itu mesti kita update paling tidak sekali sebulan. Nah, dari situlah nanti Bapak Ibu yang di kabupaten melihat puskesmas mana yang memang perlu direncanakan dimasukkan di e-Renggar untuk pemenuhan peralatan alkesnya. Sebagai contoh yaitu di Puskesmas Niki-Niki kalau tidak salah. Terus terang ya, kalau bilang diminta untuk kita menggambarkan, saya sebagai seorang Kabid Yankes hari ini baru saya merasa mendapatkan informasi atau ilmu tambahan berkaitan dengan apa sih terkait dengan integrasi pelayanan kesehatan primer. Karena terus terang awal proyek untuk ILP ini pada di Kabupaten TTS di Puskesmas Niki-Niki itu kami dari Yankes itu tidak dilibatkan. Jadi sekiranya rekomendasi dari kegiatan pertemuan kita hari ini tindak lanjutnya mohon untuk dipertegas dari provinsi sehingga bidang Yankes kalau memang ada keterkaitannya untuk integrasi pelayanan kesehatan primer
untuk tahun 2023 itu mungkin bisa dipertegas untuk bidang Yankes dilibatkan. Terima kasih Ibu Dr. Cok ya, dari bidang Yankes Kabupaten TTS. Kami di sini bersama-sama dengan Kabid Yankes Ibu Rospita. Jadi begini, kita kembali lagi ke SOTK. Itu uraian tugas siapa? Kalau memang sudah berubah silakan, tapi kalau masih di tusinya Yankes, kita kan dalam pengisian SKP juga berdasarkan uraian tugas. Nah, dalam proses pengalihan itu perlu koordinasi. Seperti di provinsi juga seperti itu. Tapi kami jelaskan, sepanjang itu masih ada di tusi bidang Yankes, kami tetap mengerjakan karena nanti itu akan nyambung dengan kami punya SKP, ya, untuk kegiatan-kegiatannya. Dan di sini kita berkoordinasi dengan bidang Kesmas. Misalnya pun dari pusat datang, kita bersama-sama bidang Yankes dengan bidang Kesmas. Dan ketika turun pun, kami usahakan sepanjang pendanaan kami ada, harus dari Yankes dengan Kesmas. Jadi yang boleh kami sarankan adalah sesuai dengan uraian tugas masing-masing bidang. Kecuali yang sudah berubah, sudah diperbaiki, adaptasi dengan kementerian, silakan. Tetapi sepanjang itu masih menggunakan SOTK yang lama, belum ada perubahan, dan itu ditusi siapa, itu yang melakukan. Baik, masih ada lagi Pak Nels dari Manggarai Timur yang raisen. Dipersilakan Pak Nels. Oke, selamat siang. Terima kasih banyak untuk segenap seluruh panitia di Yankes Primer. Yang pertama, sekali Bu, untuk saya klarifikasi sedikit untuk semua link yang sudah pernah dibagikan melalui grup Yankes Primer, kami selalu kontrol dan mengisinya dengan baik. Dan puji Tuhan, tadi data yang saya lihat di materinya Ibu Helena itu untuk Manggarai Timur semuanya sudah pas, 29 puskesmas. Itu kami punya koordinasi dan integrasi dan kontrol memang berjalan dengan baik. Itu pertama. Yang kedua, saya malah kembali ke masalah PSPK tadi Ibu. Kita prihatin sekali di NTT, kita punya IKS tidak naik-naik, artinya tidak ada perubahan. Jadi kalau boleh ke depan perlu lagi kita punya langkah strategis yang lebih baik lagi supaya kita punya prinsip KIS di puskesmas itu, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam hal penanganan PSPK. Bagaimana langkah-langkah kita agar IKS kita punya di NTT pas dengan program yang ILP nanti sudah semakin baik hasilnya. Itu dari saya. Kemudian yang ketiga, tadi kami juga di chat untuk menjawab kesiapan kami di kabupaten untuk menjalankan ILP itu. Jadi walaupun ini sudah berapa tahun, mohon dikirim sementara juknisnya Ibu, juknis atau panduan atau pedoman atau apapun namanya yang berhubungan dengan integrasi layanan primer. Jadi itu penting sekali panduannya bagi kami. Kemudian yang keempat, evaluasi seperti ini juga perlu terus dilakukan Ibu. Demikian masukan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nels. Mungkin Ibu Helena bisa langsung menanggapi. Baik, terima kasih Pak Nels. Kemudian untuk PSPK Pak Nels, tadi kita sudah dengar bersama, tetap dilakukan, tetapi untuk sebenarnya mungkin Bapak Ibu di kabupaten sudah melaksanakan, hanya pada saat input tidak ada perubahan di EKS. Tadi kan sudah disampaikan Pak Ibu Feby, karena memang lagi maintenance dan direncanakan untuk integrasi dengan ILP ini Bapak Ibu. Kemudian untuk juknis, nanti kami secepatnya setelah rapat ini kami akan koordinasi untuk segera kirim di grup ya. Baik, terima kasih Bu Helena. Masih ada lagi. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab kita sudah tutup. Mungkin ada sedikit penguatan dari Ibu Kabid untuk kami teman-teman di kabupaten kota. Pertama, terima kasih banyak untuk partisipasi yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, saya melihat di posisi terakhir kita masih bergabung 30 orang.
Oleh karena itu, terima kasih banyak untuk waktu dari Bapak Ibu Kabupaten Kota yang sudah bersedia untuk mengikuti diskusi kita dari awal tadi buka sampai dengan saat ini. Sebagai closing statement dari kami, yang pertama Bapak Ibu, terkait dari informasi yang sudah disampaikan oleh narasumber Ibu Feby dari Kementerian Kesehatan, artinya itu juga menjadi PR bersama kita untuk kita dapat meneruskan semua informasi terkait ILP yang tadi sudah disampaikan dengan beberapa rekomendasi yang harus kita lakukan bersama. Jadi kami di provinsi juga sesuai dengan tanggung jawab kami akan melakukan mapping, dan kemudian tadi saya mencatat bahwa di bagian kita masing-masing mencoba untuk melihat, mendampingi mana yang siap untuk kita bisa coba lihat semua strategi terkait strategi yang baru saat ini untuk ILP. Ketika tadi dari diskusi nampaknya kita masih ada dalam persoalan kolaborasi, koordinasi. Nah, oleh karena itu dari tempat ini saya mengingatkan kembali, ya kami di provinsi juga demikian. Kami berusaha dengan STOK yang masih lama yang kami lakukan sekarang, seperti yang diinformasikan Ibu Sekretaris tadi, Ibu Emma. Tapi kami melakukan koordinasi semaksimal mungkin supaya ILP ini bisa kita tindak lanjuti sebagai transformasi layanan yang menjadi program kita saat ini. Nah, khusus TTS, karena tahun 2022 merupakan salah satu lokus untuk pilot project, saya pikir ini yang mesti dibangun kolaborasinya lagi supaya dari pilot project ini yang kita harapkan 2023 adalah replikasi, sehingga menolong untuk kita semua teman-teman kabupaten kota untuk bisa melakukan replikasi dengan perencanaan-perencanaan yang terintegrasi. Tadi kita sudah dengar peluang keuangan kita, baik itu dan fisik dan non-fisik. Kami juga berjuang, Bapak Ibu juga mungkin akan berjuang dengan dana APBD, kami di provinsi juga terus berjuang dengan dana APBD, tapi dengan informasi-informasi yang sangat berarti dari narasumber pusat tadi menjadi juga catatan kita bersama bahwa kita akan harus terus bergerak maju supaya ILP ini bisa diimplementasikan. Dan yang terakhir memang PR kita bersama, implementasi yang perlu kita lakukan dengan berbagai strategi. Kemudian Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah mendengar evaluasi kami. Artinya itulah evaluasi yang bisa kami berikan untuk Bapak Ibu ketahui untuk ada tindak lanjut. Setiap waktu yang kita sudah sepakat, kita evaluasi bulanan. Oleh karena itu, RTL yang sudah sempat tadi disampaikan, kami menghimbau untuk mari kita taati, terutama report, untuk kita bisa evaluasi secara baik. Yang masih belum lengkap dilengkapi, yang masih belum sama sekali dilakukan, itu mari kita mulai melakukannya. Dan Bapak Ibu bersyukur karena kita masih bisa punya waktu untuk kita melakukan evaluasi setiap bulan. Oleh karena itu, harapan terakhir dengan RTL yang tadi sudah kita coba perbincangkan bersama, kita akan ketemu di bulan depan untuk melihat semua catatan kita, apakah kita masih tetap pada progres yang hari ini atau kita sudah merangkak maju untuk progres pelaporan kemajuan setiap bulan. Ini yang mau kita harapkan sehingga tugas dan tanggung jawab yang melekat pada diri kita masing-masing di berbagai jenjang dapat kita lakukan secara baik. Untuk pendampingan ILP mungkin Bapak Ibu ya kita mapping dulu, ya kita ikuti langkah-langkah seperti yang telah dilakukan oleh yang dijelaskan oleh Ibu Feby dari Kemenkes, sehingga dari situ kita bisa mencoba untuk menyiapkan integrasi layanan primer yang perlu kita lakukan bersama
demi masyarakat Nusa Tenggara Timur, lebih khusus lagi ketika Bapak Ibu ada di kabupaten, demi masyarakat yang ada di masing-masing wilayah kabupaten, sampai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, sampai dengan posyandu yang tadi sudah Bapak Ibu sama-sama kita dengar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan menutup semua acara kita pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, tetap semangat. Kita berjumpa lagi pada bulan depan untuk melakukan koordinasi yang sama, untuk melakukan atau melihat lagi progres kerja kita, sehingga kita bisa saling tolong-menolong, bisa saling melengkapi dengan pendampingan-pendampingan sesuai di jenjang kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, salam. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Om. Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Makasih ya. Tuhan memberkati.